Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yosa Aprilia Ulantina di acara Beat Talk Season 8. Nah, dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan salah satu pengurus Forum Mahasiswa Bidik Misi yang berprestasi. Halo Kak. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Majdi, mahasiswa Bidik Misi angkatan 2018 dan sekarang saya sudah semester 7 di program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Terima kasih. Wah, Kak Majdi ya, Kak Majdi. Iya. Kak Majdi, sebelum saya mau tanya banyak hal, Kak Majdi gimana nih kabarnya? Mungkin bisa kasih tahu nih para penonton yang ada di sana. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, saya masih bisa berjalan, saya masih diberikan kesempatan untuk Alhamdulillah. hidup, menghirup udara yang sangat segar sekali dan teman-teman juga harus syukuri hal tersebut. Iya. Alhamdulillah kita masih bisa hidup di dunia ini. Iya, amin. Alhamdulillah ya, Kak Majdi ini salah satu mahasiswa Bidik Misi yang berprestasi ya teman-teman, dan tentunya sibuk sekali orangnya. Dan Iya, kok biasa aja. kita hampir dapat diskusi ini pun udah beberapa kali, tapi beliau ini memang benar-benar nggak pernah sempat, dan alhamdulillah kita bisa ketemu pada sore hari ini. Nah, Kak Majdi, tentunya Kak Majdi tahu dong ya kedatangannya di sini tentunya akan banyak hal nih bisa diambil dari teman-teman penonton nanti. Apa sih motivasi terbesar kakak? Bagaimana perjalanan kakak sampai bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Sekarang saya mau tanya nih, yang pertama nih Kak ya. Sebenarnya apa sih alasan terbesar kakak untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Kan setiap orang nih punya alasan tertentu ya, mungkin kakak bisa sampaikan ke teman-teman semua. Apa alasan kakak bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Baik, terima kasih. Terkait dengan alasan kenapa sih seorang mahasiswa itu harus berprestasi, kalau menurut saya pribadi ya, karena saya sendiri adalah mahasiswa bidik misi yang memang bahasanya kita harus dituntut untuk berprestasi, selain untuk berprestasi di bidang akademik dan mungkin juga teman-teman yang di sana harus juga berprestasi di bidang non akademik. Di sini jadi kita mahasiswa bidik misi itu kayak tanggung jawabnya itu lebih berat daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena memang kita harus membuktikan prestasi-prestasi itu kita harus raih gitu. Selain nilai atau IPK kita harus bagus, jadi kita juga harus bisa show up gitu terkait dengan prestasi yang non akademik. Iya, sepakat banget Kak ya, karena kita walaupun begitu ya, kita mahasiswa yang kurang mampu, tapi kita harus benar-benar berprestasi, menunjukkan bahwa keadaan ekonomi kita ini bukan menjadi penghalang ya, kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Ya, nah, banget. Mungkin sekarang saya mau nanya lagi nih Kak. Kakak selama menjadi mahasiswa berprestasi nih, apa aja sih yang pernah kakak raih? Mungkin bisa dikasih tahu nih penonton-penontonnya, pasti pada penasaran. Ya, terkait dengan prestasi-prestasi yang pernah saya raih, sebenarnya mungkin bahasanya tidak terlalu wow mungkin kedengarannya, tapi memang prestasi itu bisa dalam bentuk apa aja gitu. Selain dari prestasi yang juara nasional, mungkin yang di dalam aja gitu, yang lokal juga bisa kita raih gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya prestasi yang saya dapatkan itu memang berada dari lokal universitas sendiri gitu. Mulai dari lomba-lomba yang sering diadakan oleh UKM, kemudian fakultas sendiri, kemudian mungkin hanya sekali saja gitu ya yang dapat reward yang tingkat nasional. Alhamdulillah gitu, bisa merasakan hal tersebut. Perlu saya sebutkan nggak perlu kayaknya ya? Iya, kemarin seperti itu. Iya, benar sekali ya teman-teman. Kemarin kebetulan Kak Majdi ini juara 1 lomba podcast tingkat nasional ya. Kebetulan saya dengar berita itu lombanya di Universitas Islam Indonesia. Keren banget kan ya teman-teman. Jadi ini orang yang sedang bersama saya, orang yang benar-benar luar biasa. Dan tentunya teman-teman yang lagi nonton pasti nggak bakalan apa ya istilahnya, nggak bakalan kecewa gitu dengerin kita. Amin. Nah sekarang biasanya nih ya kakak tuh sebenarnya dapat informasi lomba itu di mana? Biasanya kan ada nih ya yang nggak tahu, dan bahkan teman-teman kita itu kayak kebingungan, kok dia bisa dapat juara, kok mereka tahu dari mana gitu lomba-lombanya. Bisa mungkin kakak share supaya teman-teman tahu lomba-lomba yang biasa kakak ikuti biasanya di mana gitu. Ya, jadi sebenarnya ini ya pentingnya kenapa kita harus menemukan circle yang tepat gitu, lingkaran-lingkaran yang memang orang-orang yang suka dengan prestasi, suka dengan lomba, kemudian itu
sebagai wadah kita atau wahana kita tempat mendapatkan informasi lomba. Iya. Sebenarnya lomba itu banyak banget tersebar gitu ya, mulai dari WhatsApp group, kemudian sosial media dan lain sebagainya itu seperti Instagram, Facebook. Ada aja gitu info-info lomba yang memang ada yang gratis dan berbayar tentunya. Oleh karena itu mungkin yang paling sering ya saya temuin itu di Instagram terutama. Jadi banyak banget. Jadi teman-teman usahakan untuk jangan follow yang nggak berfaedah Ya, gitu, follow yang bener kayak sekali, informasi Kak, bener. lomba, event nulis dan lain sebagainya itu banyak banget serius. Dan juga WhatsApp grup ya tolong apa ya, kita seharusnya itu kayak masuk emang WhatsApp grup yang memang ada untuk sebar-sebar informasi lomba gitu, Iya, ada dia benar, di Kak, WhatsApp benar. group. Banyak Iya. banget. Jadi kakak biasanya istilahnya kalau disimpulkan itu di sosial media kak Ya, ya, sosial terutama media. di Instagram dan juga WhatsApp. Nah selanjutnya nih kak ya, saya mau nanya, yang namanya kita berprestasi pasti ada sebuah proses namanya kak ya. Benar, benar. Nah jadi kakak nih gimana sih caranya melewati dari proses kakak sampai bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Iya. Ya. Sama yang kayak saya katakan tadi bahwa prestasi itu kan dimulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Mungkin bahasanya kita sudah berani speak up kepada banyak orang, itu salah satu prestasi dari kita sendiri gitu. Maju dari satu step ke by step yang lain gitu, Iya. dari satu langkah kecil ke langkah yang besar. Jadi saya melewati proses-proses yang dari kecil dulu. Misalnya lomba dalam tingkat fakultas doang gitu. 2019 saya ikut lomba tartil Iya. sepatepa dan itu alhamdulillah dapat juara 1 dan hadiah itu buku gitu, buku Islami. Kemudian ya saya mencoba untuk yang lebih berat lagi, mungkin nulis karya tulis ilmiah, itu yang membawa saya menjadi alhamdulillah mawapres 3 tingkat fakultas, dan itu memang sebuah pengalaman tersendiri. Dan itu ada program dari Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mataram juga yang namanya mentoring mawapres, dan di sana benar-benar kita diusahakan gitu, harus kejar target dan lain sebagainya sehingga bisa hasil karya itu bisa jadi membawakan saya gitu jadi mawapres ketiga tingkat fakultas. Wah, Dan keren. alhamdulillah. Keren juga ya teman-teman dari cerita Kak Majdi. Jadi beliau ini melewati prosesnya itu sedikit demi sedikit, tapi pasti ya teman-teman sampai beliau sekarang menjadi mahasiswa berprestasi. Sekarang nih Kak ya, saya mau nanya lagi. Tentunya di dalam sebuah proses itu ada yang namanya rintangan kan, rintangan. Salah satu rintangan yang mungkin saat ini sedang bergejolak, kalau dilihat kita tidak perlu ya melihat orang lain. Mungkin saya atau kakak ada namanya rasa malas. Nah, mungkin kakak bisa kasih tips nih buat kita yang malas, yang mager mungkin. Sampai-sampai itu yang menjadi penghalang kita untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin kakak punya tips nih buat kita semua. Silakan kak. Jadi rasa malas itu wajib ada ya, kayak setiap manusia tuh tahu lah gitu rasa malas Ya. kayak gimana. Rasa malas yang menyebabkan kita itu tertinggal satu tahap dari orang lain, yang rasa malas membuat kita itu kayak ya udah mau santai-santai aja gitu, nggak ada perubahan, nggak ada progres. Dan dari saya sendiri untuk mengatasi rasa malas itu, lihat apa tujuan kita gitu, Ya. apa niat kita dari awal. Misal nih kita menjadi mahasiswa yang ingin berkuliah dan lulus tepat waktu gitu, ya udah sekarang bukan waktunya untuk malas-malasan gitu, tinggal sekarang mau lulus selesainya tepat waktu atau enggak. Kalau kita lihat ke prestasi ataupun kita bawa nih ke prestasi, mau berprestasi atau enggak gitu. Jadi ya udah sekarang buang rasa malas itu jauh-jauh. Jangan sampai memikirkan hal-hal yang enak-enak saja gitu. Iya. Kita harus bisa berani gitu ya keluar dari zona nyaman Iya. kita. Jangan cuma suka rebahan doang, tapi kita tertinggal jauh di belakang banyak orang gitu. Jadi ya udah mulai dari hal-hal yang kecil tadi, coba beranikan keluar dari zona nyaman, terutama bangun lebih awal mungkin, Iya. kemudian bangun dari rebahan tadi dan coba hal-hal baru gitu. Insya Allah dengan kita mencoba hal-hal baru itu kayak semakin diri kita merasa tertantang gitu. Kemudian dengan mencoba hal-hal yang baru tadi, maka rasa malas itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Ya walaupun nanti bahasanya di tengah perjalanan pasti ada, tapi ayo kita ingat kembali apa niat kita begitu. Iya. Kurang lebihnya. Luar biasa ya teman-teman, tips dari Kak Majdi nih untuk menghilangkan rasa malas. Jadi teman-teman harus keluar dari zona nyaman itu. Nah itu ya yang saya tangkap. Mungkin teman-teman nanti bisa mendengarkan kembali video dari kami untuk lebih jelasnya.
sekarang Kak saya mau nanya lagi nih. Dari sekian ya, mungkin prestasi-prestasi yang Kakak capai saat ini, dan saya mengakui ya bahwa Kak Majdi ini salah satu mahasiswa bidik misi yang multi talent menurut saya. Beliau ini selain menjadi Mawapres ketiga tingkat fakultas, beliau juga ahli ya di bidang kepenulisan, di bidang juga bidang suara, seni dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, ada nggak sih mungkin beberapa impian Kakak yang memang belum tercapai hingga saat ini? Apa? Iya ada. Ya, apa Pasti tuh Kak? ada. Jadi sebenarnya itu dari 2019 kemarin saya kayak memimpi-mimpikan banget gitu ya keluar daerah, terutama ikut lomba menjadi finalis di luar Universitas Mataram, kemudian dibiayai secara gratis oleh universitas, dan merasakan gitu dan mengetahui gimana sih keadaan di luar sana, bukan hanya tahu di dalam lingkungan kita saja gitu. Jadi kayak itu karena situasi juga pandemi dan lain sebagainya di tahun kemarin sampai tahun ini bahkan, jadi kayak nggak ada kesempatan gitu, belum ada. Tapi insya Allah gitu kita akan berusaha ya, karena juga berhubung akhir-akhir ini sudah era new normal dan mungkin bahasanya banyak yang mengadakan event-event secara offline gitu. Jadi mungkin harus berani untuk mencoba lagi gitu, jangan sampai putus sampai di sana doang. Jadi itu sih mungkin yang belum. Jadi teman-teman itu ya impian dari Kak Majdi ingin keluar daerah. Jadi kita sama-sama berdoa ya teman-teman semua, bahwa Kak Majdi, saya dan ataupun teman-teman yang lagi nonton, kita doain nih supaya kita bisa keluar daerah, ikut lombanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya mau nanya nih Kak, dari proses Kakak yang pernah Kakak alami nih untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, proses mana yang paling berkesan, atau di posisi mana saat itu Kakak yang paling berkesan? Mungkin bisa diceritakan. Kalau menurut saya pribadi ya, yang paling berkesan itu yang pertama adalah yang juara nasional, yang podcast itu memang itu pengalaman pertama dan mencoba berkolaborasi pertama kali diajak juga sih sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui proses yang lama dari ngejar deadline, tapi alhamdulillah diundur, dan kita bener-bener kayak berusaha banget gitu untuk mencapai supaya kita berhasil gitu sampai tahap pengumpulan karya. Dan untuk hasilnya ya udah jangan pikirin gitu belakangan gitu. Dan itu memang bener ngejar target banget gitu. Itu sangat berkesan banget karena itu tingkat nasional dan lumayan juga gitu beratnya. Kemudian yang kedua mungkin ini ya, dari penjaringan mahasiswa berprestasi atau Mawapres di tingkat fakultas kan, tadi saya sudah katakan ikut mentoring Mawapres, dan itu lumayan sangat berat banget bagi saya karena memang itu pengalaman pertama kali saya untuk nulis karya tulis ilmiah dan dimentori oleh kakak tingkat sendiri yang sebelumnya pernah menjadi Mawapres juga. Dan alhamdulillah kita itu di babak habis-habisan gitu untuk kejar target, harus jadi satu karya dan harus bisa ikut penjaringan gitu menjadi mahasiswa berprestasi. Dan itu memang lumayan berat, tapi kita mulai dari hal-hal kayak terpaksa, kemudian terpaksa membiasakan sehingga kita bisa gitu. Jadi terpaksa, biasa, dan bisa. Bisa, gitu. Ya Kak, benar sekali. Itu sangat luar biasa sekali sih menurut saya. Ya, paling berkesan ya berarti di tingkat nasional. Iya. Ya, semoga Kak Majdi nanti tambah lagi ya menang di tingkat nasional. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kita semua ya. Ya. Kakak nih selama ikut lomba pernah nggak sih down atas, misalkan nih nggak menang, nggak sesuai dengan harapan Kakak, nggak sesuai sama ekspektasi Kakak itu pernah down nggak sih? Untuk masalah downnya mungkin kembali lagi ke diri pribadi ya. Semua orang itu pasti pernah merasa kecewa, bersalah, bersedih dan lain sebagainya. Semua perasaan itu manusia pernah merasakannya. Jadi saya pernah gagal juga, sering banget sih sebenarnya ya. Dari sekian banyak lomba yang saya ikuti dan memang hanya beberapa yang berhasil, alhamdulillah. Tapi lebih banyak lagi yang gagal. Memang pada dasarnya kita sebagai manusia itu kan punya kuota untuk kegagalan dan keberhasilan, yang memang satu persatu kegagalan itu harus dikurangi gitu. Ya udah, kalau gagal ya coba lagi, kalau gagal coba lagi. Yang jelas ya semua orang pasti pernah merasakan kegagalan. Ya, jadi karena itu memang proses yang kita lalui gitu sebagai manusia. Lebih-lebih kita mahasiswa yang mau berprestasi.
Jadi banyak lomba yang kita ikuti, sebagian berhasil alhamdulillah, sebagian gagal ya coba lagi gitu. Jangan putus sampai di sana doang. Itu Iya. sih. Sepakat banget ya teman-teman sama Kak Majdi. Jadi kalau dari teman-teman kita harus habiskan kegagalan dulu Iya, ya. benar. Kalau kegagalan kita sudah habis, baru kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Benar. Ya, saya sepakat banget nih sama Kak Majdi. Sekarang Kak Majdi ini kesibukannya apa, Kak? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya kemarin. Pasti banyak proyek ya, Kak? Nggak terlalu banyak juga sih, cuman kayak ya udah kalau ada kerjakan, kalau nggak ada ya kerjakan apa yang harus dikerjakan seperti itu. Kemarin saya ikut penjaringan Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas Mataram yang kemarin banget selesai dan Iya. alhamdulillah gagal, kota gagal berkurang lagi. Bener, Kak. Kemudian Gagal lagi, setelah Kak. itu saya diminta tolong bahasanya untuk menjadi MC di Rencana Nusantara di fakultas selama 3 malam menjadi MC. Masya Allah. Dan apa ya, besok lagi ngisi hiburan di hari Ahad. Dan sebenarnya saya juga ikut kepanitiaan juga di UKM sebelah gitu. Jadi ya mahasiswa Sibuk yang ya memang berarti. Ya. Siap-siap, Kak. itulah intinya, kesibukan yang bermanfaat tentunya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih Kak ya, saya mau nanya nih sama Kakak. Ada nggak sih tips dari Kakak supaya kita nih yang misalkan ikut lomba terus kalah, ada nggak sih buat kita nggak menyerah gitu dan kita masih bisa wujudkan impian kita? Ada nggak sih tips dari Kakak? Jadi tips dari saya sendiri nih untuk tidak gampang menyerah, ya udah tinggal memperkuat bagaimana niat kita awal kita gitu. Mencoba Ya, lagi mencoba Kak dan ya? mencoba lagi, jangan sampai karena kegagalan itu kita terpuruk dan nggak mau Iya. berkarya lagi, Benar, nggak Kak, mau benar. berusaha lagi, nggak mau mencoba lagi. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran, sehingga dengan pembelajaran tersebut kita nggak bakalan gagal lagi gitu, karena kita sudah tahu apa yang Perlu diperbaiki. Iya, siap. kira-kira apa yang kurang, seperti itu sih sebenarnya. Jadi sekarang saya mau nanya lagi Kak, boleh kan ya Kak? Boleh banget Mumpung sih. ketemu sama orang luar biasa di Aduh. dekat saya mau nanya lagi nih Kak. Selama Kakak berproses, apa sih yang bisa Kakak petik hikmahnya dari proses Kakak yang sampai sekarang alhamdulillah Tuhan masih memberikan Kakak kesempatan untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi yang dari sekian mahasiswa yang ada di Universitas Mataram ya ruang lingkupnya, dan Kakak adalah salah satunya gitu berprestasi. Apa hikmahnya? Iya, sejak saya bersekolah sih sebenarnya saya selalu menekankan pada diri saya jangan pernah takut mencoba gitu. Jadi karena tidak ada salahnya kita mencoba, baik buruknya ataupun bagus tidaknya hasilnya, yang penting kita sudah mencoba. Jadi banyak teman-teman yang nggak mau mencoba sehingga nggak ada gitu hasilnya karena memang nggak berani mencoba gitu. Jadi intinya sekarang coba dulu gitu, seperti yang saya katakan tadi, dari hal-hal kecil kemudian coba challenge diri kita sendiri ke hal-hal yang lebih besar gitu. Jadi intinya itu dah, jangan sampai kita membatasi diri kita untuk mencoba gitu. Saya nggak mau, saya nggak bisa di bidang ini. Iya, benar, Udah Kak. coba gitu. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Jangan sampai kegagalan itu membuat kita terpuruk dan tidak mau berkarya seperti yang saya bilang tadi gitu. Terakhir Kak, terakhir. Iya. Sampaikan ke kamera di depan kita, ada nggak pesan untuk penonton, untuk mahasiswa bidik misi, karena kita satu tujuan mungkin ya, satu nasib. Ada nggak sih pesan dari Kakak untuk teman-teman yang lagi nonton supaya kita sama-sama meraih impian kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Silahkan Kak. Baik, untuk teman-temanku sekalian, senasib dan seperjuangan, mahasiswa Senasib bidik misi dan GIP kuliah. Jadi satu pesan saya adalah coba sekarang kita membahagiakan orang tua dari hal-hal yang kecil, bukan masalah tentang uang saja, tetapi coba berikan hal-hal yang membuat orang tua kita bahagia. Misalnya prestasi mungkin, ataupun apa yang membuat mereka, hal-hal kecil yang membuat mereka bahagia. Dari saya sendiri, alhamdulillah dengan mendapat beasiswa bidik misi ini bisa membantu perekonomian keluarga juga, bisa membelikan orang tua kebutuhan dan lain sebagainya, dan itu perlu disyukuri. Jadi teman-teman, selain kita membahagiakan orang tua juga, tentunya kita juga harus
membanggakan negara kita sendiri, memberikan sebuah hasil karya gitu dengan kita membuat karya tulis mungkin, kemudian membuat karya-karya yang memang bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Seperti ini contohnya. Yang kemudian kita juga bisa membuat karya-karya yang memang dasar kita gitu, apa yang menjadi passion kita. Yang seneng nulis silahkan buat buku karya-karya yang menginspirasi, yang banyak mengandung ilmu ataupun motivasi. Kemudian yang suka video sinematik dan lain sebagainya, silahkan suguhkan konten-konten yang memang edukatif, yang menginspiratif gitu. Kemudian apalagi ya, dan lain sebagainya ya, gitu. Dan lain sebagainya. Saking intinya. banyaknya ya pesan dari beliau ini, jadi beliau ini menyimpulkan dan sebagainya ya teman-teman. Nah jadi itu dia ya teman-teman dari Kamajedi untuk bintang tamu kita istilahnya ya, menjadi pengurus mahasiswa berprestasi. Nah mungkin terakhir dari saya, quotes dari saya, mungkin kita saya sedang memikirkan ya teman-teman apa yang ingin saya ungkapkan. Ya, quotes terakhir dari saya, jangan pernah berhenti untuk mencoba karena kita masih punya mimpi dan harapan. Kalau harapan dan mimpi kita tidak kita lakukan dan raih sekarang, kapan lagi? Aku, kamu, dan kita semua punya mimpi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jargon Kak. Salam bidik misi, salam prestasi.